Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, Kamis tanggal 26 Juni 2025, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab 2 Korintus, pasal yang ke-8 ayat 9. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikian firman Tuhan. Ia miskin supaya kita menjadi kaya. Saudara-saudara yang kekasih, memang tidak ada Tuhan seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Dia dengan segala kehormatan, kemuliaan, kekayaan, dan kemahakuasaannya sebagai Tuhan, rela meninggalkan tahta kerajaannya di surga yang agung dan yang mulia, turun ke dunia yang fana dan menjadi miskin. Dia rela menjadi miskin, menderita, tersiksa, dan mati tersalib demi kemuliaan dan keagungan kita umatnya. Dia melakukan semuanya itu agar kita yang menjadi miskin ini menjadi kaya oleh kemiskinannya. Itulah pelayanan kasih paling nyata dan paling sempurna. Yesus yang sempurna dibuat tidak berdaya dalam kemanusiaannya, menderita dan rela tersiksa untuk kita. Dia mengorbankan segalanya demi kita, agar kita menerima kekayaan dan mahkota kemuliaan bersamanya di surga mulia. Karena itu Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus agar mereka memerhatikan dan mengingat pelayanan kasih Yesus yang sempurna bagi umatnya. Dan Paulus menyatakan hal itu agar jemaat Korintus melaksanakan pelayanan kasih kepada jemaat di Yerusalem, bukan sebagai perintah ataupun pemaksaan. Di samping itu, apa yang dinyatakan oleh Paulus itu juga sekaligus menguji ketulusan dan keikhlasan hati jemaat Korintus dalam hal memberi dan melakukan pelayanan kasih. Hal ini diingatkan Paulus kepada mereka, sebab mereka telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus bagi semua orang, termasuk bagi mereka. Karena itu mereka harus membuktikan hal pelayanan kasih yang tulus dan berdasarkan kasih yang mereka miliki dengan mewujudkan pelayanan kasih kepada jemaat di Yerusalem yang sudah kelaparan sejak setahun sebelumnya. Demikian firman hari ini. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ayat 9. Nasihat Paulus kepada jemaat Korintus itu
sengaja Dia sampaikan dengan menggunakan kasih karunia Kristus sebagai dasar pelayanan kasih. Maksudnya agar mereka segera tergerak hatinya merealisasikan pelayanan kasih kepada orang-orang yang sudah kelaparan. Apalagi mereka adalah teman-teman seiman dan sepelayanan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih, sebagai keluarga dan jemaat Kristen, marilah kita selalu menjadi pionir, bahkan pelopor, contoh dan teladan bagi semua orang, terutama dalam hal pelayanan kasih. Tuhan Yesus telah memberi contoh dan teladan dengan menyerahkan dirinya bagi manusia agar kita diselamatkan dan memiliki hidup yang kekal, serta menjadi kaya atas kemiskinan yang terjadi pada Kristus. Lakukanlah perintah Yesus, maka selamatlah dan diberkatilah kita dalam segala hal. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami sembah hanya di dalam nama Yesus Kristus. Puji, syukur, terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan. Pagi ini kami telah mendengar sebagian dari firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau telah menjadi miskin supaya kami menjadi kaya. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan, agar firman-Mu ini menjadi kekuatan hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.